Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Navita dengan NPM 202441500038 dari kelas R3A Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kelainan metabolisme yaitu albinisme, yaitu gangguan metabolisme melanin. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak apa sih albino itu? Mari kita bahas sama-sama ya. Albino berasal dari bahasa Latin albus yang berarti putih. Disebut juga hipomelanis atau hipomelanosis. Adalah salah satu bentuk dari hipopigmentary congenital disorder. Albino adalah sebutan bagi penderita albinisme. Albinisme adalah suatu kelainan pigmentasi kulit bawaan dikarenakan kurang atau tidak adanya pigmen melanin dalam kulit. Keadaan tersebut bersifat genetik atau diwariskan. Albino adalah murni penyakit kelainan genetik, bukan penyakit infeksi dan tidak dapat ditularkan melalui kontak fisik ataupun melalui transfusi darah. Penyakit albino biasanya terjadi pada anak yang orang tuanya normal karena albino merupakan gen yang bersifat tetap dan dapat diturunkan dari pendahulu yang ada di atas. Selanjutnya ada karakteristik albino. Yang pertama, warna kulit dan rambut. Kulit dan rambut sangat pucat atau putih akibat kurangnya melanin, membuat mereka rentan terhadap sinar UV. Dan yang kedua ada gangguan penglihatan. Albino sering mengalami fotofobia, penglihatan kabur, dan nistagmus akibat kurangnya pigmen di retina. Dan yang ketiga, resiko kanker kulit. Kekurangan melanin meningkatkan keterentanan terhadap kerusakan DNA akibat paparan sinar matahari yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya ada gangguan metabolisme pada albino. Yang pertama, ada gangguan enzim. Mutasi genetik pada albino menyebabkan gangguan enzim yang menghambat sintesis pigmen melanin di kulit, rambut, dan mata. Terus ada jalur metabolisme. Kerusakan jalur metabolisme melanin terutama pada tirosinase mengakibatkan ketidakmampuan tubuh memproduksi melanin secara normal. Dan terakhir ada efek sistemik. Kekurangan melanin bukan hanya berpengaruh pada fenotipe, tetapi pada perlindungan kulit terhadap UV, meningkatkan resiko kanker kulit. Mekanisme dan jalur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurangnya aktivitas tirosinase, yang berarti enzim tirosinase tidak aktif atau kurang optimal, menghambat konversi tirosin menjadi DOPA dan DOPA aquinone. Yang kedua ada gangguan jalur enzimatik, yang berarti defisiensi di jalur biosintesis melanin menyebabkan pelemahan produksi pigmen melanin. Dan yang ketiga ada mutasi genetik, perubahan genetik pada gen yang berperan dalam sintesis melanin sehingga proses pembentukan pigmen kulit tidak normal. Selanjutnya ada studi biokimia dan relevansi klinis, yaitu metode biokimia diagnostik. Yang pertama ada analisis genetik, yang artinya mengidentifikasi mutasi genetik yang berhubungan dengan kelainan metabolisme pada individu albino. Yang kedua ada pengukuran enzim, menganalisis aktivitas enzim spesifik untuk mendeteksi gangguan metabolisme tertentu. Dan yang ketiga ada evaluasi metabolik, melakukan tes metabolik untuk memeriksa abnormalitas jalur biokimia yang terkait dengan kondisi yang klinis. Selanjutnya ada pendekatan terapi. Yang pertama ada lindungi kulit, yaitu penggunaan pelindung matahari dengan SPF tinggi untuk melindungi kulit sensitif dari sinar UV yang berlebihan. Yang kedua ada koreksi visual, yaitu pemakaian kacamata khusus atau lensa kontak untuk mengatasi masalah penglihatan seperti sensitivitas cahaya dan mata juling. Yang terakhir ada terapi genetik. Penelitian terbaru sedang mengeksplorasi potensi perbaikan mutasi genetika pada tingkat molekuler untuk mencegah gejala albinisme. Berikut adalah jalur biosintesis melanin normal. Yang pertama itu ada konversi substrat awal. L-tyrosine atau asam amino diubah menjadi L-dopa, L3,4 dihidroksiphenilalanin
oleh enzim trinsase atau TYR. Ini adalah langkah pertama dan merupakan reaksi rate limiting atau paling menentukan kecepatan dalam produksi melanin. Tahap kedua yaitu pembentukan intermediate. L-dopa kemudian dioksidasi lebih lanjut oleh enzim trinsase yang sama menjadi dopakuion oleh molekul yang sangat reaktif. Dan tahap ketiga itu ada percabangan jalur dari dopakuion. Jalur bercabang menjadi dua arah, yaitu ada jalur kiri panah kecoklatan, yaitu dopakuion mengalami reaksi oksidasi dengan polimerisasi dengan bantuan enzim TRP2 menghasilkan eumelanin atau pigmen berwarna coklat atau hitam. Yang jalur kanan itu panah berwarna merah, dopakuion bereaksi dengan cysteine atau glutathione, asam amino yang mengandung sulfur, menghasilkan peomelanin, pigmen berwarna kuning atau merah. Dan penyimpanan dan distribusi kedua jenis melanin, eumelanin dan peomelanin, disimpan dalam melanosomes, organel khusus di dalam melanosit. Kemudian didistribusikan ke berbagai jaringan untuk memberikan pewarnaan pada kulit, rambut, dan mata. Baik, berikut adalah jalur biosintesis melanin yang terganggu pada albinisme. Yaitu terdapat jalur normal, yaitu bagian atas panah hijau, yang terdapat ada L-tirosin atau asam amino awal diubah oleh enzim trinsase yaitu TYR menjadi L-dopa. L-dopa kemudian diubah lagi oleh enzim trinsase yang sama menjadi dopakuinone. Ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang kelebihan utama dari terapi enzim pengganti ART adalah efeknya yang relatif cepat dan dosisnya yang fleksibel serta dapat disesuaikan oleh dokter karena sifatnya yang dapat dibalik atau reversible. Sementara itu, kelebihan terbesar dari terapi gen adalah potensi untuk memberikan penyembuhan permanen dengan mengoreksi langsung akar masalah genetik pada tingkat DNA. Terapi gen juga unggul dan mengatasi masalah pengiriman karena vektornya dirancang untuk masuk ke dalam sel target, yang sangat penting untuk kelainan seperti albinisme yang membutuhkan fungsi enzim dalam melanosom. Di antara kelebihan dari terapi gen tersebut yaitu memiliki sebaliknya, terapi gen memiliki kekurangan pada faktor resiko imunologis, tubuh menolak vektor virus, risiko penyisipan gen yang salah, mutagenesis, biaya awal yang sangat mahal. Namun, terapi enzim pengganti adalah strategi yang hampir tidak mungkin dilakukan untuk albinisme karena sulitnya mengirimkan enzim tirosinase yang rapuh melintasi membran sel dan masuk ke dalam melanosom, yaitu tempat enzim itu bekerja. Nah, kelebihan dari terapi enzim tersebut yaitu pengganti ART adalah respon terapeutik yang cepat setelah pemberian dan sifatnya yang reversibel sehingga dosis dapat disesuaikan atau dihentikan jika diperlukan. Nah, kalau kekurangannya, namun ART memiliki kekurangan yang sangat menantang, yaitu sifatnya yang tidak permanen sehingga membutuhkan dosis berulang-ulang seumur hidup, menimbulkan biaya kumulatif yang tinggi, dan yang paling krusial untuk albinisme adalah tantangan pengiriman biokimia karena sulitnya memastikan enzim pengganti mencapai organel target, yaitu melanosom di dalam sel. Selanjutnya yaitu argumen ilmiah. Secara biokimia dan seluler, terapi gen dinilai lebih unggul secara ilmiah dibandingkan terapi enzim pengganti untuk menangani albinisme karena mampu menyediakan sumber enzim internal yang berkelanjutan melalui mekanisme transkripsi dan translasi alami di dalam sel target. Keunggulan utama terapi gen terletak pada kemampuannya memanfaatkan jalur sekretori seluler untuk memastikan enzim tirosinase ditempatkan tepat di dalam organel melanosom, sebuah lokasi intraseluler yang sangat sulit dijangkau oleh enzim luar melalui ART akibat hambatan biofisika dan membran sel dan membran organel. Meskipun ART menawarkan keamanan karena tidak memodifikasi DNA dan risiko efek sampingnya dapat dibalik reversibel, namun keterbatasan paruh waktu enzim dan serta tingginya resiko imunogenisitas akibat pemberian protein asing secara berulang menjadikannya kurang efisien secara metabolik dibandingkan terapi gen yang menargetkan koreksi pada akar masalah genetik secara permanen. Ini ada inovatif, idenya itu small molecular chemical chaperones yaitu SMC
sisi. Daripada mengganti gen atau menyuntikkan enzim dari luar, kita menggunakan molekul kimia kecil yang berfungsi sebagai asisten pelipat atau modulator untuk memperbaiki enzim yang sudah ada dalam tubuh pasien. Solusi inovatif, terapi pendamping kimia. Alih-alih mengganti gen, kita menggunakan molekul kimia kecil sebagai modulator. Molekul ini berfungsi sebagai cetakan yang membantu memperbaiki struktur enzim tirosinase yang salah lipat akibat mutasi. Dengan memperbaiki bentuknya secara kimiawi, enzim asli tubuh penderita dapat berfungsi kembali, bergerak menuju melanosom dan memulai produksi melanin secara alami. Ini adalah solusi yang lebih praktis, murah, dan efektif menembus sel dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Mekanisme kerja strategi ini diawali dengan penetrasi molekul kimia kecil ke dalam retikulum endoplasma melanosit, di mana enzim tirosinase yang mutan biasanya mengalami kegagalan pelipatan struktur protein. Molekul kaprone bertindak sebagai modulator yang berikatan secara spesifik pada enzim tersebut untuk menstabilkan konfirmasi 3 dimensinya, sehingga enzim tersebut mampu lolos dari sistem pengawasan kualitas sel yang biasanya akan mendegradasi protein cacat. Setelah mencapai stabilitas struktural, enzim tirosinase dapat ditransport secara normal menuju melanosom untuk kemudian memulai reaksi katalis pengubahan tirosin menjadi melanin. Dengan demikian, terapi ini tidak mengganti gen atau enzim, melainkan mengoptimalkan fungsi protein yang sudah ada di dalam tubuh pasien untuk mengembalikan proses pigmentasi secara alami. Ibarat sebuah kunci yaitu enzim yang bengkok sehingga tidak bisa masuk ke lubang kunci yaitu melanosom. Kita mengirimkan sepasang tang kecil yaitu kapron kimia masuk ke dalam tas yaitu sel. Untuk meluruskan kembali kunci tersebut, setelah lurus, kunci bisa masuk ke lubang dan membuka pintu produksi warna. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.